masalah itu datang dari dirinya sendiri. Sebenarnya ujian itu nggak berat, menghadapinya bagaimana menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam saudaraku, di mana Anda berada. Malam ini saya berada di Perum Permata, Tangerang. Alam Jaya, oh, di Gelam Jaya, yaitu di kediaman Pak Yanto yang sedang diurek-urek alias direfleksi alias Ki Murdi. Ya, Ki Murdi itu yang ahli supranatural, olah kebatinannya tinggi, yang menangani berbagai, tapi yang positif, bukan sangat menyantet di bidang pengurutan, refleksi alias pijet memijit. Ayo kita bicara sama dia, lagi utek-utek dia. Oh, ini wae. Oh, ngayu nang dhuwur ki ya. No, mboten napa-napa, pun. Ini ora. Pun aja. Ah, bertahan kok. Asli aku ngincer ki langsung kok. Jadi anu iki Mas nang ngombo asli. Oh, kan. Kayak rojo aku cak. Layah karo nyawa mau mijet iki. Buka praktek ora gelem ya. Udah turu nunggu sih. Kerjanya di mana, Mas? Kerjanya? Di rumah? Di rumah. Pengusaha. Pengusaha apa sih? Pengusaha mobil. Aku pesan satu, Mas. Pahal kurang ganteng. Pesan ya? Siapa ngerti kan, ya kan? Besok. Saya dikerjain mana? Oh, karya. Mobil apa? Damkar apa? Mobil polisi. Enak usaha sendiri. Lebih baik berusaha, usaha sendiri sih, tidak tergantung. Kalau usaha sendiri itu kan wira swasta ya Mas ya. Wira swasta, ya memang tidak tetap sih, gelombangnya naik turun. Gelombangnya naik turun, pas sepi-sepi, tapi kalau pas rame, ibaratnya hasil sekali bisa untuk hidup 10 tahun ibaratnya. Iya kan Mas ya. Tapi kalau pas sepi ya mumet. Tapi banyak kan jalan, makanya banyak ke orang-orang yang bisa ngolah itu, pengusaha itu, orang pejabat-pejabat itu kan punya perusahaan rata-rata itu umum loh. Orang mau tidak cuma ngandal ke gaji tok ya kan. Kerjanya pabrik ketahuan bulan ini. Iya, itu kan, tapi kan nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih turun, iya, lebih kayaknya nggak bisa. Lembur pun sebatas lembur hanya seberapa. Itu patok jegrek, cuman enaknya tetap itu ya wajib absen. Kalau nggak absen ya nggak dibayar. Bahkan bisa dikurangi. Bahkan saya ini kebanyakan yang kontrak itu yang kasihan ya. Kan dia Iya. Aslinya Mas? Lampung. Lampung. Kali Anda? Metro. Wah lumayan jauh. Yang penting semua kerjaan harus syukur itu enak, mau apapun itu enak. Ya Kang ya. Rezeki ana sing ngatur. Iya, rezeki ada yang ngatur. Yang penting kan berusaha, doa, usaha. Wes sudah itu, doa, usaha. Udah, tangan Anda sendiri. Tapi aku nganggur ki ya. Nganggur bingung ki usaha apa gitu nih.
Ya, tapi disyukurilah ya semuanya. Tetap ada jalan keluarnya semua permasalahan. Sebenarnya manusia itu nggak punya masalah. Masalah itu datang dari dirinya sendiri aslinya. Iya kan Pak ya? Ya, masalah itu aslinya datang dari dirinya. Semua manusia itu terlahir tidak punya masalah, bersih. Nah, bayi ceprong masalahnya apa? Ya nggak ada, cuma nangis. Masalahnya itu kaget melihat dunia ntar penuh dengan masalah. Padahal masalahnya dari dirinya sendiri. Masalahnya kurang melulu. Keinginan. Lah iya, kan kurang melulu ya. Udah punya ini, ingin ini, kurang ini dan itu. Sudah punya tinggi, pengen terbang. Masalah itu keinginan. Iya. Sebenarnya nggak punya masalah aslinya. Dari masalah itu datang, lo bingung siapa ada masalah karena dari diri sendiri timbullah masalah. Ya apapun itu, nah dari situlah masalah tadi itu bisa dipecahkan apa tidak. Kalau bisa dipecahkan otomatis insya Allah derajatnya kan naik, kan minimal mempunyai tes ya, kayak orang sekolah dites gitu ya kan. Orang dites itu berarti kalau naik berarti bisa memecahkan, kalau nggak bisa memecahkan masalah berarti nggak naik. Doglek nih bahasa Jawa nih masih. Ujiannya terlalu berat. Sebenarnya ujian itu nggak berat, menghadapinya bagaimana dulu aslinya. Kalau toh ujian ringan, berat, sedang atau gimana itu kalau dipikirkan terlalu dalam jadi berat. Nggak ada masalah dipikir terus itu tetap jadi berat. Tapi kalau ujian berat kita kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah, ya ringan kan? Benar nggak Mas ya? Ringan kok. Toh saya nggak punya apa-apa. Ayo. Nah, untuk menuju keikhlasan ataupun menempuh proses dalam arti menghadapi semua masalah dengan ringan ataupun apa legowo atau orang Jawanya, itu yang paling susah. Karena kita sebagai manusia ibaratnya apa ya, masih penuh dengan ya permasalahan yang terutama di dunia. Ya betul. Berarti masalah dunia memang tidak segampang ucapan hidup ini harus legowo, mensyukuri apa adanya. Memang mengucapkan gampang, tapi setelah dilakukan itu berat. Memang berat, tapi berat. Tapi itu kalau nggak pernah biasakan menanam sifat syukur. Tapi kalau sering menanam sifat syukur, udah biasa. Nah, loh. Jadi enjoy aja. Tapi kalau nggak pernah ada masalah dipikirkan, nggak pernah mensyukuri, kita tidak tahu kembalinya kemana, tidak pernah nggak pernah eleng innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ya jadi mumet. Sebenarnya eleng sih eleng enggak masalah. Kita orang hidup pasti akan kembali. Kita yang punya nyawa pasti akan mati. Nah, di situ kita udah tahu ibaratnya apa, pasti kita akan kembali ke Allah. Cuman untuk menjalaninya nggak setiap orang bisa. Dalam arti nggak setiap orang bisa menghadapi kenyataan yang menimpa. Mas, sampai di sini ya Mas ya. Oke. Maaf loh enggak. Sampai di motor itu. Iya kan tadi kan? Nggak setiap orang bisa ataupun apa menerima secara ikhlas. Ya boleh lah dibilang mulut bisa, lisan bisa ngomong ikhlas. Karena itu tadi ilmu ikhlas yang paling berat. Ya betul, ikhlas. Karena dan itu ilmu ikhlas pun puncak hitungannya ya kan. Nah, itu enggak setiap orang bisa menanamkan ataupun menjalani ikhlas. Bolehlah lisan kita bilang ikhlas, tapi yakin dalam hati pasti berontak ataupun kurang menerima kata. Nah, dari situlah untuk mencapai suatu kata ikhlas kan sulit. Sulit. Itu
intinya memberontak lah hatinya ya. Ucapan ngomong iya kita harus ikhlas sabar narimo ing pandum, ibaratnya kan gitu ya kan. Tapi di sisi lain hatinya memberontak. Maka kembali lagi ke diri sendiri, bisa nggak kita memerangi diri sendiri? Maksudnya memerangi diri sendiri, apa yang dalam emosi nafsu-nafsu kita perangi. Ya. Memerangi dalam nafsu diri sendiri, menaklukkan diri sendiri kan sama dengan jihad. Nah yuk, jihad itu kan pahala tertinggi. Nah di situ kan makanya tadi itu ikhlas itu kan puncak. Puncak tadi itu bisa tertanam harus bisa memerangi diri sendiri. Bagaimana? Contoh kecil. Siapa Pak? Namanya Pak? Yanto. Pak Yanto. Pak Yanto mau ada orderan nih. Mau orderan biasanya ke luar kota ya kan, luar kota. Gila hujan, orderan itu pada pasti. Tapi kalau hujan pada banyak alasan ya kan, malas. Tapi kalau ntar kalau saya perangi, kalau saya ke sono, gimana ntar kalau sakit ya kan. Tapi kalau saya nggak ke sono, ntar gimana orderan. Jadi kan itu sama dengan perang diri sendiri kan. Nah, maka bagaimana supaya untuk mencapai suatu tujuan tadi, supaya usaha tadi, orderan tadi bisa ketemu dengan customer ya Pak ya. Nah, dan dari situ ya perangi diri sendiri, berarti lawan itu dilawan. Sama dengan kalau itu dalam segi usaha atau karir ya Pak ya, harus bisa memerangi diri sendiri. Terus saya mau ngirim barang nih, banyak nih, tapi nggak ada kendaraan, tapi hari ini jam sekian harus nyampe sono. Nah bingung kan, udah nelpon customer, saya barang udah siap tapi belum ada kendaraannya, itu juga bingung lagi ya Pak ya, masalah ya Pak ya. Customer bilang saya nggak mau tahu, pokoknya jam sekian harus nyampe sini, ini konsumen sudah datang. Gimana pemecahannya? Ya bisa kita nyicil, banyak jalan kok. Ayo, berarti gimana supaya bisa mencapai tadi itu, mencapai suatu tujuan. Nah untuk mencapai suatu tujuan itu berarti harus memerangi diri sendiri. Untuk mencapai keikhlasan, diri yang menghambat suatu keikhlasan tadi, yang bisa menghambat keikhlasan, ya perangi. Berarti yang menghambat itu biasanya itu nafsu, ya Pak ya. Nafsu biasanya kayak orang Jawa nafsu dresulo, ngeluh ya Pak ya. Aduh ini gimana mau ikhlas? Saya belum makan, nggak ada apa-apa, anak istri saya belum makan, bagaimana untuk besok? Nah, ya, ibaratnya kan ngeluh ya Pak ya, dersulo. Lalu itu perangi bagaimana saya supaya tidak ngeluh atau dersulo, mengeluh dengan keadaan tadi. Ya usaha dengan apa itu harus perangi diri sendiri, perangi sifat kemalasan tadi. Harus perang. Namanya jihad itu termasuk menang pahalanya besar itu. Enggak menang pun itu sudah dapat pahala, sudah tercatat. Ini dalam segi antaranya usaha dan ibadah ya. Benar nggak Pak kira-kira Pak? Kan usaha kalau punya sifat malas ya orang kembang-kembang, malah kembang kempis ya Pak ya. Banyak kempisnya malah ya Pak ya. Makanya dalam segi udah dapat jalan berarti masuk ke tingkat yang tinggi lagi, berarti punya suatu marketing ya kan. Nah marketing juga didongkrak, harus. Ayo. Jadi untuk mencapai suatu ikhlasan memang berat, harus bisa memerangi diri sendiri. Bisa menang nggak melawan diri sendiri? Kalau nggak bisa menang ya kalah terus. Kira-kira zikir ataupun amalan apa yang bisa menimbulkan keikhlasan, melatih untuk belajar ikhlas. Zikir itu adalah pembuka. Doa adalah pembuka, memohon suatu jalan kepada Allah, ya kan. Kalau udah dikasih zikir, udah dikasih pembuka jalan, tapi tanpa dijalankan sama aja. Ya kan, ibaratnya kita mau makan, ya kan, mau makan, udah ada nasi, Bismillahirrahmanirrahim, doa dulu ya kan, terus gak dimakan gimana itu? Nggak kenyang. Sama dengan berarti berdoa terus lakukan dengan apa? Usaha. Berdoa. Intinya berdoa dan berusaha. Nah iya, doa dan ikhtiar, doa, usaha. Orang kerja, usaha, tanpa doa, ya nggak berkah. Dapat duit banyak, tahu-taunya habis.
tahu-tahunya belum. Kemarin saya udah dapat duit sekian, tapi baru tanggal sekian, baru berapa hari kok kemana aja duitnya, perasaan banyak. Itu berarti kurang berkah. Iya kan? Pak yang pernah ngalami nggak Pak? Perasaan saya dapat kemarin dapat sekian, belum ada ini duitnya, perasaan kok cepat habis. Berkahnya di mana? Berarti itu tanpa doa. Salah satu contoh gampang, antara ke harta yang berkah dan tidak itu dinilai gampang, bisa dirasakan dengan hati sendiri, direnungkan. Kalau sudah berdoa dan sudah berdoa dan usaha dapat rezeki banyak kok masih habis, berarti belum dizakatin. Nah, kan kebanyak, ya kan, belum dizakatin. Gimana mau zakat orang yang aja kurang? Ya kenapa masih kurang? Tetap kalau ngomong kurang ya kurang terus. Selama pantat masih bolong ya tetap bocor terus. Ya Pak ya. Nah, ya kan? Jadi kalau pantat rapat ya udah. Iya. Ya dari situlah, jadi usaha, doa, jangan hanya berdoa tapi usaha. Usaha ya harus dengan doa, jangan usaha tok. Tetap bisa dirasakan, bisa dengan itikad berdiam diri, merenung tentang kepribadian, bisa itu. Nah, saya hidupnya berkah apa enggak? Kan jarang orang memikirkan saya hidupnya berkah enggak, jarang. Iya. Jarang itikad, merenung. Kalau saya hidupnya berkah, ya paling berdoa ya, mudah-mudahan hidup saya berkah, barokah. Itu hanya doa ya Pak ya, mudah-mudahan. Tapi setelah dijalankan, tapi nggak pernah merenung, nggak pernah itikad. Ya, merenung. Saya dapat duit sekian, alhamdulillah. Ya, besok saya mau belanjakan di jalan Allah. Awalnya saya mau bersihin. Jalan Allah tuh macam-macam. Tapi sebelum di jalan Allah dibersihkan dulu, berarti diyakatin. Ya kan, biar bersih benar. Di jalan Allah bersih bisa untuk menafkahi keluarga, itu jalan Allah juga. Ya kan, untuk infak, sedekah, dan membeli rumah pun itu tetap masuk jalan Allah, termasuk bahasa Jawa nyiapke papan nawadah ya Pak ya. Jadi sono wadahi nggo turu sak keluargane ngono. Jadi jalan ibadah ke jalan Allah banyak banget, orang tidak cuman harus ke infak masjid, ke fakir miskin, ke ke orang pembangun apa ibadah, itu enggak ke situ semua, banyak jalannya. Bahkan yang jarang berhitung untuk menafkahi keluarga itu jarang disebut, jarang orang mengerti itu jalan Allah. Enggak, padahal itu kan kewajiban ya Pak ya. Iya. Mau nafkahi keluarga kan wajib. Berarti itu termasuk jalan ke Allah, bener kan? Iya. Nah, ya, banyak jalannya. Tapi sebelum dijalan ke harta hasil tadi itu dibersihkan dulu dengan zakat. Seberapa ya memang itu dari nafsu, tapi enggak nyampe nafsu, ya enggak apa-apa. Kapan lagi mumpung ada kesempatan untuk berzakat, bersihin dulu hartanya. Ojo pelit eman-eman dibonggol dhewe. Kira entek kurang ngeluh. Wah, piye yo? Sifate menungso ngono dimblesin nafsu sing mumet. Titik ngeluh. Duduk ngopi sambil ngerokok. Hidupku kayak gini menghayal seandainya dan andainya. Andai rumus dia kayak. Alhamdulillah tadi obrolan sedikit sama Ki Murdi. Ya, yang mungkin ada manfaatnya tentang mengurut atau tentang ngobrol tentang ikhlas dan syukur. Semoga bermanfaat ya kan. Banyakin sholawat 5 waktu, jangan kau tinggalkan ya kan. Itu poin nomor 1. Jangan lupa tiap hari minimal 1 ayat baca kitab Al-Quran. Apa saja minimal 1 ayat, syukur-syukur 10 ayat, 20 ayat, dan mungkin 1 Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah, barakallahu ya kan. Banyakkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.